Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor ya guys ya, Supra GTR 150cc guys, yang dimana doi itu mau bore up ke 63 mili nih besti. Nah kalau lu bore up ke 63 mili berarti kisaran cc nya itu adalah 180cc guys. Nah bukan hanya itu, doi itu juga mau gedein klepnya guys. Nggak cuma bore up doang, mau gedein klep, ganti noken racing dan lain sebagainya guys. Oke, jadi mari kita review part-part apa aja yang bakal nanti kita lakukan pergantian guys. Karena ownernya bawa banyak nih partnya, bawa sendiri semuanya ya guys ya. Jadi hanya melakukan pemasangan di sini, dan misalkan ada penambahan itu paling penambahan kecil-kecil aja. Nah kebetulan nih ownernya katanya kerjanya di Thailand. Oh dia ya udahlah, dia udah tahu kali spek-spek Thailand ya, makanya mau bore up dan lain sebagainya ya. Tapi ini nggak custom ya bore up ya, ini bener-bener PNP. Jadi kita bener-bener masang part-part PNP gitu guys, kurang lebih. Oke, mari kita review part-partnya apa aja nih yang dipakai sama ownernya. Oke guys, untuk benda-benda permesinannya di sini tuh doi bawa sendiri ya guys ya, seperti yang tadi gua bilang. Nah, ini untuk per klepnya doi menggunakan BRT ya guys ya, BRT per klep super katanya mah. Oke, siap ngikut. Nah, untuk per klepnya doi pakai BRT dan retainernya juga pakai BRT nih guys tuh ya. Lo lihat ya, retainernya pakai BRT ya Dade. Nah, injektornya doi itu pakai RX7 Racing yang 180cc nih besti. Nah untuk spek 180cc seperti ini, Bang Johan sendiri tuh biasanya make 170cc ya guys ya. Tapi nanti kalau misalkan 180cc pun tetap bisa. Nanti akan diatur di atas dyno ya guys ya, supaya DBT itu bisa menyesuaikan spek maksimalnya si motor ini. Kurang lebih seperti itu penjelasannya untuk injektor guys. Walaupun speknya 180cc, kenapa kok nggak pakai 180cc aja bang? Nah itu nanti dijelasin aja di atas remap dyno. Jadi ini tuh hanya debit ya guys ya. Ingat, ini hanya debit, bukan menyesuaikan si cc-nya juga gitu. Lo harus tahu nih debit dari setiap injektor ketika lo mau bore up. Jadi lo nggak salah beli injektor, kurang lebih itu seperti itu guys. Oke, jangan terpengaruh sama 180cc ini, tapi lo harus tahu yang namanya debit injektor. Oke. Terus untuk noken asnya di sini doi itu menggunakan BRT ya guys ya, yang tipe T1 nih besti, alias tune up. Nah untuk motor harian ya guys ya, motor harian di kita sarankan tuh pakai seri T aja guys, karena menyesuaikan speknya juga. Kita biasanya sih pakai T, tipe T ya guys ya. Ini T1 tipenya. Oke. Nah untuk bloknya di sini doi menggunakan RX7 Racing yang 63 mili. Yang dimana ketika lu menggunakan blok 63 mili ini tuh motor lu tuh menjadi 180cc gitu guys. Nah ini gambaran dari blok dan piston yang ada di RX7 Racing ya guys ya. Set kinclong dah, tenang-tenang baik. Tuh pede guys, ini mah udah teruji sama kita ya, nggak tahu sama yang lain gitu. Boleh dicoba nih, nanti lu lihat aja nanti awet berapa lama ya guys ya. Pasti kan kalau misalkan motor bore up tapi nggak awet lama, pasti kan owner komplain gitu kan. Tapi alhamdulillah kita ketika pakai blok ini juga jarang komplain. Gue kata komplain tuh yang kerusakannya tuh kayak selang radiator kayak gitu-gitu, justru bukan masalah bloknya gitu. Pokoknya pastikan pemasangan benar, kurang lebih seperti itulah ya. Oke. Nah untuk headnya ini doi itu menggunakan BRT juga ya guys ya, BRT tuh yang ukuran 2219 nih besti ya. Oke, jadi ownernya bawa sendiri head ini yaitu 2219. Kurang lebih seperti itu untuk permesinannya. Habis ini kita review bagian perkoplingan duniawinya guys. Oke guys, untuk perkoplingan duniawinya di sini untuk rumah koplingnya kita gunakan RX7 Racing ya guys ya. Ini yang kaki berapa ya? Gue lihat dulu. Kaki 5 ya guys ya. Tuh. Kaki 5 guys rumah koplingnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus kita lanjut. Terus untuk si oil pumpnya kita pakein juga RX7 Racing ya guys ya. Ini ownernya juga bawa sendiri guys untuk oil pumpnya. Terus untuk si per koplingnya ini pakai RX7 Racing, kemungkinan yang medium ya guys ya per koplingnya. Oke. Nah untuk kampas koplingnya di sini kita pakein yang Daytoni. Ownernya tentunya juga bawa sendiri. Jadi banda-bandanya semuanya nih yang di sini bawa sendiri ya guys ya tuh. Nah untuk aksesorisnya, velocity-nya
ownernya menggunakan RX7 Racing nih besti. Mantap, full merah pokoknya mah, kayak motornya merah merona ya Dadi, ora sepele pokoknya mah. Nah, setelah kita sudah mereview part-part yang ada di sana, nah sekarang kita bongkar dulu nih permesinannya by Dokter Ipang yang ora sepele ya guys ya. Oke, kita turunin dulu mesin-mesinnya nih besti, oke. Kita turunin dulu mesin-mesinnya. Nanti kita review banda-banda yang ada di dalam permesinannya, apakah ada yang rungkat atau ada yang udah diganti dan sebagainya. Nanti kita review ya guys ya. Nah, kebetulan ownernya ini menggunakan servis 3-7 hari diinepin guys, waiting list. Jadi bagi kalian yang kalah warboking atau nggak mau warboking, bisa banget ngantri di waiting list untuk mendapatkan nomor antrian. Nah, kelebihannya waiting list itu apa? Kelebihannya waiting list tuh lu udah pasti dapat nomor antrian guys. Jadi lu nggak perlu warboking dan sebagainya. Kan kalau warboking kan hoki-hokian tuh, lu bisa dapat apa? Bisa dapat slot, bisa nggak dapat slot. Nah, kalau waiting list tuh sudah dipastikan lu dapat slot. Tapi pengerjaannya itu diinepin 3-7 hari, kurang lebih seperti itu ya guys. Oke. Nanti habis turun mesin, gua review semua part-part yang ada di motor ini, apa yang masih bagus, apa yang udah rungkat, dan apa yang udah di custom. Oke, see you. Oke guys, mesinnya ini udah turun ya guys ya. Nah, ketika mesinnya udah turun, kita tuh punya engine mounting untuk tempat naruh si mesinnya untuk dibongkar lah, supaya mempermudah pembongkaran gitu guys. Udah nggak pakai kayu buluk lagi ya, mana kayu buluknya ya, udah hilang dah pokoknya. Pokoknya pakai engine mounting sekarang ya guys ya. Itu engine mounting by Johan Gearbage ya guys ya, jok latte anjay. Oke, di sini kita mari melakukan pembongkaran secara keseluruhan pada permesinannya ya guys ya. Ya, dari atasnya terlihat bahwasanya udah burik ya guys ya nih. Oh, bocor oli guys. Oke, nanti kita cek aja pasti seperti apa. Stay tune aja. Oke. Nanti kita cek aja. Oke, sip. Oke guys. Sekarang pistonnya kita lakukan penyesuaian ya guys ya, karena kan klepnya mau kita pakein klep gede nih guys. Nah, jadi harus kita lakukan penyesuaian lagi pada coakannya, karena dari dari blok sebelumnya ini, dari piston sebelumnya itu ukuran coakannya itu cocoknya untuk standar, sedangkan kita kan butuhnya kan sekarang kan untuk yang head gede ya guys ya, alias 2219. Nah, ini kita ukur ya guys ya, kita ukur. Nah, eta 22,05, berarti ini udah sesuai ya guys ya. Mantap. Kurang lebih seperti itu. Pokoknya innya 22, X-nya 19. Mantap. Terus untuk magnetnya ya guys ya, kita entengin nih magnetnya guys, supaya motornya tuh jadi lebih jelepat. Nggak jelepat sih, lebih enteng lah. Maksudnya tarikannya tuh lebih jengat gitu guys. Kurang lebih seperti itu guys. Oke. Lagi ada proyekan ubah sudut juga guys. Lumayan banyak hari ini ya guys ya. Ya. Oke. Kurang lebih ini apa, Jay? Gedein keras. Oh iya. Nah, kita juga mau gedein keras juga. Ya, pokoknya itu dah intermezzo terkait bubutan. Tapi untuk Supra GTR-nya ya ini sama ini yang lagi dilakukan penyesuaian, oke? Bengkel PNP di bawah senggol dong. Oke guys, sekarang jam 7:30 ya guys ya. Nah, 7:30 keadaannya mesinnya udah kerakit nih guys. Oke, mesinnya udah kerakit, bloknya udah diganti ke 63, headnya juga udah klep gede. Terus banda-bandanya juga sudah dilakukan pemasangan secara keseluruhan di bagian headnya. Besok tinggal di bagian kopling dan magnetnya ya guys ya yang dilakukan pemasangan. Tuh, oke. Udah sih kurang lebih ini jam 7:30. Berarti besok tinggal lakukan pemasangan yang samping-sampingnya aja lah. Oke, terus habis itu mesinnya ditaruh ke motornya. Kurang lebih seperti itu untuk di jam 7:30 ini. Soalnya si Ipang juga tadi tuh ngegarap banda-banda lain, motor-motor lain. Karena kan ini kan jatahnya kan dia tuh motornya nginep 3-7 hari gitu guys. Jadi penyelesaiannya tuh santai gitu. Maksudnya santai tuh bisa disambi sama kerjaan lain. Nah, kebetulan nih motor banyak banget, jadinya pengerjaan Supra GTR ini disambi ya Dadi. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut lagi besok ya guys. Mantap. Oke guys, kita coba nyalain motornya nih guys. Anjay. Nah, permesinannya sudah rakit ya guys ya. Terus motornya juga udah nyala, suaranya juga udah nggak berisik, aman. Pemasangan juga udah aman. Jadi habis ini tinggal kita lakukan rain saja ya guys ya.
suaranya nih. Oke, kurang lebih seperti itu ya guys ya untuk apa namanya, untuk cek soundnya. Jadi nanti akan kita lakukan remap dyno, nanti di rain dulu tapi ya sebelum di remap dyno. Oke, tunggu aja ya guys ya. Sip. Oke guys, masih bersama Supra GT-R ya guys ya. Nah ini turun mesin lagi. Gara-garanya apa? Gara-garanya headnya bermasalah. Jadi masalahnya nih di retainer ini guys. Gini. Jadi retainer ini mana? Ini ya? Ya, Tapi yang lain mah aman semua ya? Ini mau gue coba pakai yang ori. Oh iya, oke guys, ini retainer bawaan si headnya guys. Nah si retainer ini, itu si sim clamp ini copot mulu di retainernya gitu guys. Jadi menyebabkan suara berisik ya guys ya. Nah jadi ya udah kita turunin lagi mesinnya gitu. Setelah dilakukan rain beberapa hari. Jadi kalau misalkan di sini tuh motor belum kelar, motor belum bungkus lah kalau gue ngomongnya, pasti dibongkar lagi guys. Ini udah lebih dari 1 minggu ya guys ya. Jadi nggak tentu juga lu apa namanya, kalau waiting list 3-7 hari itu belum tentu, bisa jadi lebih dari 7 hari. Karena ya kalau misalkan belum kelar ya nggak mungkin kita kasih customer gitu. Contohnya seperti ini. Nah inilah resiko ketika lu bawa head dari luar ya guys ya. Ya kayak gini lah pokoknya kurang lebih. Ada apa namanya, penyesuaian lagi, yang dimana penyesuaiannya ini bakal butuh waktu lagi ketika ada masalah, tentunya untuk menganalisa gitu guys. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita selesaikan apakah dengan retainer orinya ini bisa apa namanya, bisa terselesaikan masalah sim-siman yang copot terus ini guys. Stay tune aja. Sip. Nah setelah sudah dilakukan pembongkaran 4 kali nih, udah dilakukan revisi 4 kali, ternyata ya guys ya, si sim-simannya ini copot lagi baik ya besti. Mana sim-simannya deh? Pokoknya sim-simannya penyakitnya copot lagi baik. Udah kita ganti pair clamp masih copot. Terus kita bongkar lagi, itu pembongkaran pertama. Kedua kita ganti retainernya, copot lagi, berisik lagi, itu kedua. Yang ketiga copot lagi tuh pas diganti apa gitu, pokoknya kata Ipang tuh gue lupa, itu copot lagi baik sim-simannya. Nah sekarang nih yang keempat, udah paling bener make head standarnya aja gitu. Nah kemungkinan besar kenapa kok bengkel lain gak mau nerima barang dari luar, ya karena hal-hal seperti ini guys gitu. Butuh penyesuaian lagi lah, maksudnya keefektifannya tuh kurang. Kayak misalkan kayak gini lah, abangnya bawa head dari rumah sendiri gitu ya guys ya. Nah pas pemasangan bongkar lagi 4 kali, bongkar lagi sampai 4 kali. Nah itu kan ibarat kata buang waktu lah hitungannya gitu. Nah kalau kita makanya setiap bengkel tuh punya pegangan merek masing-masing kurang lebih. Tapi kalau kita sih aman-aman aja ya, merek apa aja. Tapi ya ada beberapa yang terjadi seperti ini tuh ada gitu. Ya gitulah kurang lebih. Kira kita balik lagi ke head standarnya nih guys. Nah di sini nih mumpung ada nih kasusnya, mumpung ada nih brand BRT nih. Jadi BRT kan udah terkenal bagus barangnya, tapi ada kalanya tuh cacat produksi tuh sudah pasti ada. Karena kita tuh hanya manusia guys, nggak sempurna gitu. Dari 1000 produk yang kita jual pasti ada 1-2 yang nggak sesuai gitu. Wajar, itu mah wajar. Nah yang apa namanya, yang memutuskan gue untuk memilih RX7 karena ketika terjadi hal seperti ini, RX7 gue tuh bisa klaim garansi gitu. Sedangkan kalau ini BRT butuh waktu yang dimana itu terlalu panjang untuk gue untuk menunggunya, kurang lebih seperti itu. Intinya semua produk, semua brand tuh sama aja, tinggal kita lah sebagai mekanik quality controlnya seperti apa, pemasangannya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini gue ketika menggunakan head untuk Sonic ya guys ya, untuk Sonic ini baru pertama kali lah dapat barang yang seperti ini, yang apa namanya, yang kurang cocok dengan pemasangan kita gitu guys. Kita udah memasang head ini berulang kali guys, udah sering untuk masang head ini gitu, tapi ya ini baru sekali dapat masalah gitu. Ya kurang lebih
mungkin ada penyesuaian-penyesuaian yang harus didetailkan gitu penyesuaiannya, tapi itu terlalu makan waktu. Ya udah, anggap aja kita nggak bisa untuk masang head ini, jadi kita balikan ke head yang ini saja gitu, yang standar. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Oke, karena kita menggantikan ini dengan yang standar, headnya dengan yang standar, otomatis nokennya kita ganti menggunakan yang menyesuaikan arsitektur si headnya ini. Nah, kita gunakan RX7 Racing tipe RS1 ya guys. Kenapa kok nggak pakai yang BRT? Karena BRT ada bearingnya, dan bearingnya ini nggak bisa diaplikasikan ke headnya ini guys. Terus untuk si pair clampnya ini kita juga gunakan RX7 Racing juga ya guys. Oke. Itu sih kurang lebih yang dilakukan penyesuaian kembali untuk si head standarnya. Oke. Oke guys, sekarang kita balik lagi kepada Supra GTR ini guys ya. Kemarin motornya masih dibongkar-bongkar dan sekarang udah bulat ya guys ya. Udah kita pasang body-bodinya dan sekarang sudah masuk ke ruang dyno. Nah, jadi kemarin tuh tim kita ya guys ya yang ngetek motor ini. Jadi di sini gua hanya meneruskan aja. Jadi mohon maaf banget kalau ada salah-salah ya dikit ya. Tinggal dikoreksi aja ya guys ya, hampura ya. Oke, jadi motor ini sudah naik spek menjadi 63 ya guys ya. Dan untuk headnya itu kemarin juga ada bermasalah sedikit guys. Cuman masih bisa ditanganin guys. Jadi masih aman ya guys ya. Oke, dan sekarang motor sudah masuk ke ruang dyno. Jadi bagi kalian yang penasaran untuk hasil dari Supra GTR ini, simak terus aja guys video Supra GTR-nya. Oke. Oke guys, jadi di sini akan kita lihat untuk hasilnya seperti apa ya guys ya. Nah, ini kan udah aman. Tenaganya tuh naik terus. Jadi puncaknya tuh di ujung. Soalnya nokennya pakai tipe RS nih, tipe tinggi RS, yang RS7 yang bisa didial nih. Nah, terus ini bahan bakarnya juga udah oke. Sebelumnya kan agak iritan. Jadi kita tambahin lagi nih. Sebenarnya kena 13,7, sekarang udah kena di angka 13,9. Ini sebenarnya di bawah lagi. Kayaknya sekarang ngebacanya kurang paten aja nih. Ditambahin bahan bakar lagi, naik 21. Yang pertama seperti ini. Nah, ini dia. Ini yang pertamanya nih Bang ya. Naik banget. Jauh ya perbedaannya ya. Jauh bedanya. Nah, pertama itu ini 16,2 dan 21. Oke. Udah enak. Ya, sebelumnya sih dia pakai BRT yang itu. Bening amat ya. Oke Bang, kita kenalan dulu nama dan dari mana Bang? Nama gue Bara dari Bogor sih. Bang Bara dari Bogor? Iya. Oke, itu motornya apa Bang? Supra GTR. Supra GTR. Nah, keluhannya tuh apa aja sih Bang? Kurang tenaga sih. Kurang tenaga ya? Sama pengen bor apa aja. Bor apa aja. Nah oke Bang, jadi kemarin kan motor udah kita inepin ya Bang ya. Terus udah kita ganti juga, udah kita servis segala macam. Pokoknya motor sekarang udah enak nih Bang. Iya. Jadi kalau misalnya ada kenapa-napa, amit-amitnya ya Bang ya, Abang bisa datang aja Bang ke sini Bang. Tapi konfirmasi dulu lewat WA yang udah kita sediakan ya Bang ya. Iya. Nah tadi gimana Bang? Setelah di test drive hasilnya? Udah sih, udah enak sih, tenaga keluar semua itu. Udah enak ya Bang. Berarti permasalahannya semua udah terselesaikan ya Bang? Udah dari home series juga udah nggak ada bunyinya lagi kalau udah mendadak. Oke Bang, sekarang menurut lo servis dan pelayanan di Johan Garage tuh kayak gimana Bang?
Oke sih, mantep sih. Waktu pas ternyata ada trouble di head, dikabarin meskipun via telepon juga, dijelasin. Udah oke lah, mantep banget. Udah oke lah ya bang ya. Oke, ya udah kalau kayak gitu semoga motornya awet. Dan yang terakhir kita salam dulu bang. Apa bang salamnya bang? Jos geng Jos Pak. Oke, thank you bang. Oke.